Kabupaten Ciamis yang dahulu merupakan kerajaan Galuh tidak hanya terkenal dengan kebesaran kerajaannya, namun juga ada jejak prasejarah yang tertinggal, terutama di daerah Kecamatan Tambak Sari, berupa beberapa fosil binatang purba, kemudian juga peralatan-peralatan yang digunakan oleh manusia purba saat itu. Simak video ini sampai dengan selesai. Galuh merupakan nama yang muncul kemudian seiring dengan perkembangan sejarah dan kebudayaan di Tatar Sunda, khususnya di wilayah Kabupaten Ciamis sekarang. Salah satu bagian dari daerah Galuh pada masa lalu yang dapat dicatat memiliki posisi dan peran yang cukup penting pada masa prasejarah adalah daerah Tambak Sari. Merujuk dari hasil kajian geologi disebutkan bahwa permulaan zaman kuarter atau pada kala Pleistocene diperkirakan kawasan Indonesia bagian barat termasuk daerah Tambak Sari di dalamnya dahulu pernah menyatu dengan benua Asia. Penyatuan wilayah daratan Asia tersebut terjadi karena terjadinya penurunan permulaan air laut sebagai akibat dari pengumpulan air di kutub menjadi es glasiasi, terutama di daerah bergaris lintang tinggi. Terjadinya perubahan tersebut kemudian sangat berpengaruh terhadap kepulauan Indonesia. Laut Jawa yang seperti juga dengan Laut Cina Selatan sebagian menjadi surut sehingga mengakibatkan terbentuknya jembatan daratan yang luas di atas paparan Sunda. Bersatunya sebagian daerah Indonesia bagian barat dengan terbentuknya jembatan daratan inilah yang kemudian berfungsi sebagai jalur migrasi fauna maupun manusia purba pada masa lalu. Beberapa daerah di Pulau Jawa tampak sempat menjadi bagian dari proses migrasi dari daratan Asia menuju kawasan Nusantara, tak terkecuali daerah yang kemudian termasuk dalam wilayah Galuh, yaitu kawasan Tambak Sari. Hal ini dibuktikan ditemukannya berbagai jejak kehidupan purba yang merupakan bagian dari proses migrasi purba pada masa lalu. Temuan-temuan yang telah dihasilkan dari berbagai penelitian selama ini sangat menarik untuk diungkap dan direkonstruksi sebagai bukti jejak mata rantai budaya prasejarah yang pernah ditemukan di Tambak Sari sebagai bagian kawasan Galuh pada masa lalu. Fosil fauna purba. 1. Fosil fauna purba. Perpindahan fauna dari daratan Asia ke wilayah Indonesia diperkirakan pernah terjadi pada Pleistocene akhir dan Pleistocene. Sebagai bukti adanya proses migrasi dari daratan Asia ke wilayah Indonesia pada masa lalu ditandai dengan ditemukannya situs paleontologi tertua di daerah Bumi Ayu, Tegal, Jawa Tengah. Fosil fauna purba yang ditemukan di daerah tersebut yaitu Mastodon bumiensis spesies gajah, diduga berumur sekitar 2 juta tahun yang lalu dan tentu saja lebih muda dibandingkan dengan temuan di daratan Asia yang ada sejak kala Pliocene. Berdasarkan temuan tersebut, banyak ahli yang kemudian mencoba menarik lintasan jalur migrasi purba di Asia daratan menuju kawasan Nusantara tersebut. Sebagai titik tertua adalah daerah Bumi Ayu. Seiring dengan makin berkembangnya penelitian prasejarah di kawasan bagian barat Pulau Jawa, di Tambak Sari juga menjadi wilayah kerajaan Galuh pada masa kemudian ditemukan berbagai fosil fauna purba. Penelitian geologi kuarter tahun 1993 dan penelitian prasejarah tahun 1995 berhasil menemukan beberapa fragmen fosil fauna purba seperti Crevus sp, Bos javanicus sp, Hippopotamus sp, Rhinoceros sondensis sp, Stogodon sp, serta Crocodilius sp, serta beberapa fragmen tulang yang merupakan bagian dari fauna Cijulang.
Menurut Van Conswald, fauna Cijulang dicirikan oleh fosil penunjuk Mareopotamus nanus Leidecker. Persebaran terutama sisa hewan purba di daerah tersebut menepati daerah yang cukup luas, yaitu di sepanjang aliran sungai Cisanca, Cicalincing, Cihonje, dan sungai Cibatu, yang keseluruhannya merupakan anak dari sungai Cijulang. Namun, fosil fauna purba yang demikian di daerah Jawa Barat juga pernah ditemukan di Pasir Cabe, Baribis, Tomok, Cijerui, dan Palimanan. Bila temuan fosil fauna di kawasan Tambak Sari tersebut dibandingkan dengan lokasi-lokasi penemuan fosil fauna purba yang ada di kawasan Jawa bagian barat, dapat disimpulkan kawasan Tambak Sari saat ini memiliki koleksi temuan fauna purba yang cukup beragam, yang juga dilengkapi dengan indikasi akan kehadiran manusia dari masa purba. Kawasan temuan fosil fauna purba tersebut oleh Jubian Tono disebutkan paralel dengan situs Miri di kaki selatan Pegunungan Kendeng, yaitu tempat ditemukannya artefak paleolitik tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berumur 900.000 tahun. 2. Jejak fisik manusia purba. Temuan manusia yang mengindikasikan berasal dari masa purba adalah temuan sebuah gigi seri manusia yang ditemukan dari hasil kegiatan ekskavasi yang dilakukan pada 2001. Gigi seri yang ditemukan tersebut bagian permukaan atasnya sebagian besar telah mengalami keausan dan pada bagian sisinya patah. Untuk mengungkapkan lebih jauh kehadiran manusia secara fisik di kawasan tersebut tentunya dibutuhkan penelitian lebih lanjut secara lebih mendalam. 3. Artefak litik lintas budaya prasejarah. Temuan alat-alat batu berupa kapak perimbas tidak hanya ditemukan di Asia Tenggara kontinental, tetapi juga ditemukan di kawasan Asia Tenggara kepulauan. Begitu luasnya persebaran kapak perimbas di kawasan tersebut dan ternyata menunjukkan adanya persamaan bentuk dan teknologi yang sangat mencolok, sehingga H.L. Movies mengusulkan satu penamaan terhadap temuan tersebut sebagai kompleks budaya yang disebutnya sebagai kompleks kapak perimbas. Movius kemudian menggolongkan masing-masing alat yang termasuk dalam kompleks budaya itu atas beberapa jenis yang disertai dengan ciri-ciri utamanya. Jenis-jenis itu disebut kapak berimbas, serut genggam, kapak penatak, pahat genggam, dan kapak genggam awal. Alat-alat batu tersebut disimpan dengan teknik pemangkasan sederhana secara langsung dari batu-batu kerakal atau dari pecahan batu yang diperoleh dari saling membenturkan batu besar. Kapak perimbas tajamnya berbentuk konveks cembung atau kadang lurus. Bentuk tajam yang demikian disebutkan diperoleh dari hasil pemangkasan di salah satu sisi pinggiran batu. Kulit batu masih melekat pada bagian besar permukaan batunya. Kapak penatak. Alat ini dipersiapkan dari segumpal batu yang tajamnya dibentuk berliku-liku melalui penyerpihan yang dilakukan selang-seling di dua sisi pinggiran. Pahat genggam. Bentuk alat ini mendekati bujur sangkar atau persegi empat panjang. Tajamnya disiapkan melalui penyerpihan terjal pada permukaan atas menuju ke pinggiran batu di permukaan bawahnya. Kapak genggam awal pemangkasan dilakukan pada satu permukaan untuk memperoleh tajaman. Bentuk alat ini meruncing dan kulit batu masih melekat pada pangkal alatnya. Sebagai tempat berpegang pada umumnya, alat ini disiapkan dari sebuah serpihan besar. Kapak genggam. Di samping empat jenis utama ini, ada pula jenis kapak genggam yang memperlihatkan penyerpihan secara kasar kepada kedua belah permukaannya. Jenis-jenis alat tersebut
tadi memperlihatkan bentuk-bentuk tersendiri pada kelompok-kelompok lokal budaya kapak berimbas. Alat-alat batu yang lain yang juga merupakan unsur penting dalam kompleks kapak berimbas adalah alat-alat serpih. Bentuk-bentuk alat serpih tergolong sederhana, tipe serpih klakton dengan kerucut pukul yang jelas menonjol dan dataran pukul stringing platform yang lebar dan rata. Di antara produk-produk peralatan yang diperkirakan pernah dimanfaatkan oleh manusia purba dalam kehidupan pada masa lalu, yang paling menonjol dan banyak ditemukan adalah kapak berimbas, yakni sejenis kapak yang digenggam dalam bentuk masif.